Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin rahimakumullah, para santri pesantren At-Taqwa, para mahasiswa At-Taqwa College, para wali santri, orang tua, juga pendengar Radio Dakta Bekasi, ya, Radio RDI Malang, dan juga jamaah Masjid Al-Ihsan Jaka Permai Bekasi, juga para pemirsa dimanapun berada. Alhamdulillah kita sekarang sudah masuk hari ke-28 ya. Jadi dari rencana kita insya Allah besok itu topik terakhir. Jadi ini topik ke-28, besok topik terakhir. Dua topik terakhir ini kita ingin menegaskan kembali gitu ya, bagaimana sih sebetulnya model ideal ya pendidikan Islam yang telah dicontohkan, diaplikasikan oleh Rasulullah SAW dalam mendidik para sahabat sehingga melahirkan satu generasi yang hebat, itu manusia-manusia yang luar biasa. Rahimakumullah, kita perlu mengingat betul ya, merenungkan bahwa yang terutama dididik oleh Rasulullah SAW itu adalah manusia. Ini penting saya sampaikan karena kadang-kala ada begini, ada kekeliruan gitu ya dalam memahami sejarah peradaban Islam. Kekeliruan pertama adalah ketika menekankan pada aspek institusi ya. Misalnya begini, Rasulullah itu mendirikan negara Madinah ya. Saya setuju, bahkan meskipun ada sebagian pendapat yang mengatakan Madinah itu bukan sebuah negara, saya kira itu kurang berdasar. Ya, Profesor Hamidullah, seorang pakar manuskrip kuno, bahkan mengingatkan konstitusi Piagam Madinah itu adalah konstitusi negara tertulis pertama di dunia. Ya, dan Rasulullah itu bagaimana bukan sebuah negara. Beliau sudah mengangkat, mengutus Mu'adz bin Jabal sebagai wali di Yaman, sebagai gubernur di Yaman. Itu Madinah dengan Yaman bukan kecil, ya kan. Kemudian setelah itu kita ingat kan bagaimana Amr bin As ya diangkat sebagai gubernur di Mesir. Jadi jelas itu sebuah negara, sebuah pemerintahan. Ya, kita tidak usah menafikan itu. Ya, fakta sejarah menunjukkan Rasulullah itu memang seorang kepala negara dan beliau kepala negara terbaik gitu ya. Nah, tetapi ya jangan kita bicara pada konstitusi negaranya tadi itu gitu. Kan ini sekarang orang bicara tentang khilafah gitu ya. Bahwa Rasulullah itu membentuk khilafah. Makanya nanti teorinya umat Islam itu akan hebat kalau khilafah itu berdiri gitu. Nah, kita harus ingat bahwa khilafah itu sebuah institusi politik ya, seperti sistem negara ya, sistem negara kekhalifahan itu sebuah negara khilafah itu. Itulah yang nanti dilanjutkan dengan kekhalifahan Umayyah, Abbasiyah, Turki Utsmani dan seterusnya gitu. Itu betul. Tapi yang sekalian, kita perlu fokus ya, lebih fokus kepada orangnya. Karena dalam sejarah misalnya kekhalifahan gitu ya, itu kekhalifahannya ada, institusinya ada, tapi umat Islam juga mengalami kehancuran dan mengalami kehebatan juga. Ya, misalnya di masa Khulafaur Rasyidin terutama itu kan, nanti di masa Umayyah, Abbasiyah, di Andalusia, di Turki Utsmani, itu betul umat Islam itu tinggi. Tetapi juga kita pernah mengalami tragedi besar ya, juga di masa khilafah. Ya, Dr. Majid Ihsan Al-Kilani makanya dalam buku Hakadha Dhaharul Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds ya, menunjukkan betapa tidak efektifnya ya khalifah pada waktu itu. Karena kekhalifahan itu adalah sebuah sistem politik yang tersentral. Kekuasaan khalifah itu besar sekali seperti seorang kaisar gitu ya. Jadi kalau pas dapat khalifah yang bagus gitu ya, itu naik ya, kuat sekali. Tapi begitu dapat khalifah yang lemah gitu ya, yang amburadul gitu ya, ya umat Islam ikut hancur. Itu. Jadi Rasulullah SAW itu ya ketika hijrah ke Madinah, kalau kita perhatikan 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, Rasulullah itu berhasil ya mendidik ya orang-orang terbaik waktu itu. Ya, bayangkan beliau mendidik sendiri gitu ya, mencontohkan bagaimana kemudian mendisiplinkan ya, dan membangun mendidik para sahabat ini menjadi orang-orang yang hebat ya. Nanti kita lihat ya indikator kehebatan mereka itu kan, mereka orang-orang sudah teruji ya. Ketika
diusir ke mana, mereka mau diseksa segala macam, mereka hijrah ke Habsyah. Lihat kualitas ya hijrah ke Habsyah yang dipimpin oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, juru bicara pengungsi waktu itu dari kaum muslimin itu adalah Ja'far bin Ja'far bin Abdul Muthalib ya. Beliau luar biasa ya, tidak tampak minder gitu, berhadapan dengan penguasa-penguasa, pemimpin-pemimpin Habsyah waktu itu. Ya, pemuka-pemuka agama mereka bisa berhujah dengan hebat. Ya, jadi kita bisa melihat hasil didikan Rasulullah itu punya sikap aizzatin alal kafirin itu. Ya, mereka itu punya izzah, ya, punya semangat jiwa yang tinggi, bangga gitu sebagai seorang muslim. Isyhadu bi anna muslimun, itu tidak ragu lagi mereka mengungkapkan itu. Nah, itulah yang kita lihat ya hasilnya itu. Nah, itu bisa kita pelajari. Itu cara Rasulullah mendidik itu bagaimana. Ya, mudahnya seperti yang sudah kita uraikan tadi ya, berkali-kali kita sampaikan, seperti Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya, mengingatkan ta'addabu tsumma ta'allamu. Ya, Ali bin Abi Thalib juga mengatakan addibuhum wa 'allimuhum. Ya, didik mereka menjadi orang beradab dan berilmu. Itu yang ditanamkan Rasulullah. Ya, adab gitu ya. Nah, adab yang Luqmanul Hakim menjelaskan dalam surat Luqman, ya kan? Kisah Luqman ini dijelaskan oleh Al-Qur'an dalam surat Luqman ayat 12 sampai 19 itu. Bagaimana menanamkan adab secara bertahap itu ya. Dari adab pada Allah, tauhidullah kan itu. Keyakinan pada akhirat itu luar biasa gitu. Kemudian diperkuat lagi dengan kisah-kisah. Ya. Jadi kalau kita ikuti perjalanan ya turunnya Al-Qur'an, ya, ayat-ayat yang turun di Makkah itu memang betul-betul menguatkan ya, memperkuat iman ya, kemudian keyakinan pada akhirat. Kan itu yang paling penting. Jadi kan diubah, apa yang diubah oleh Rasulullah SAW ya pada masyarakat Arab pada waktu pertama kali ketika Al-Qur'an itu turun. Pertama kan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Disuruh baca bukan sekedar baca ya, tapi bismi rabbikal ladzi khalaq, membaca dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Ya, itu kan luar biasa. Jadi mereka orang-orang Arab itu sudah diajari gitu ya, bukan hanya membaca, tapi bacalah kamu itu, yang membaca itu menyebut nama Tuhan. Ya, jadi kita sudah menolak di situ sekularisme. Ya, sekedar membaca untuk membaca. Ya kan sekarang itu sekuler, itu sains untuk sains ya. Kita tidak membaca, kita ini ada kaitannya dengan Allah, kita diperintahkan oleh Allah, itu ditanamkan betul. Ya, sampai alladzi 'allama bil qalam, Tuhan yang bukan hanya mencipta, mengajar dengan qalam. Ya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi sumber ilmu itu Allah. Kan itu. Jadi diajar sekalian ya, sudah suruh membaca gitu ya, tapi membaca itu jangan sekedar membaca gitu. Membaca itu motivasinya, niatnya, dimensinya itu harus melibatkan Tuhan di situ. Itu makanya nanti jangan heran kenapa Rasulullah berhasil gitu ya mengubah ya tradisi bangsa Arab yang semula bangsa yang tidak mengenal tradisi tulis ya, yang disebut bangsa yang ummi gitu ya, kaum yang ummi itu ya, menjadi kaum pembelajar ya. Mereka menjadi orang-orang yang cinta ilmu, haus ilmu, bahkan haus menulis. Itu diubah ya. Di Madinah itulah Rasulullah berhasil membangun generasi yang haus menulis ya. Kita sekarang ini bicara tentang budaya literasi ya. Sekarang literasi gimana cara membangunnya ya? Orang kita suruh cinta ilmu, cinta baca gitu. Motivasinya apa? Tujuannya apa? Ya. Nah, Rasulullah berhasil itu karena mengkaitkan antara belajar, membaca, menulis gitu kan dengan ketuhanan, dengan motivasi ilahiyah ya, dimensi ilahiyah masuk di situ ya, dan juga tujuan akhirat. Ya. Itu yang terpenting. Apa yang diubah pada sahabat Nabi itu world view-nya. Pemahaman dia tentang hidup ini. Ya, pemahaman dia tentang dirinya. Siapa kamu itu? Nah, itu kan. Itu yang penting manusia itu. Ya, kalau orang enggak iman sama Rasulullah SAW, enggak iman sama Al-Qur'an, suruh mendefinisikan siapa dirinya. Ya kan? Siapa Tuhannya?
Ya, orang Yunani berfilsafat, bicara tentang Tuhan. Aristotle bicara tentang theos. Ya, unmoved mover, ya, theos itu penggerak yang tidak bergerak. Kata mereka bicara tentang filsafat, diskusi tentang Tuhan, kaum deisme ini. Tapi kaum para filosof ini, ya, mereka tidak ada riwayat mereka menyembah Tuhannya. Ya, bagaimana ritualnya Aristotle, bagaimana ritualnya Plato, ibadahnya bagaimana, bagaimana cara mereka menyembah Tuhannya. Nah itu ya. Jadi tidak seperti itu. Ya, Rasulullah itu mendidik para sahabat mengenalkan siapa Tuhannya. Ya, asalnya Tuhannya itu ya kan di samping Allah mereka menuhankan yang lain juga gitu kan. Maka mereka disebut musyrik. Itu yang dibersihkan dulu. La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, bahkan Rasulullah kemudian mengajarkan kamu nggak perlu pakai perantara pada Allah, kamu langsung bisa. Ya, apalagi setelah peristiwa Isra Mi'raj kan, Rasulullah sendiri panggil ke Sidratul Muntaha, kemudian umatnya kita semua ini diberikan jalan untuk mengenal Allah, mendekat pada Allah. Ya, di surat Al-Baqarah yang kaitannya dengan saum Ramadan ini kan Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hambaku bertanya tentang aku, gitu kan, katakanlah fa inni qarib. Sungguhnya aku ini dekat. Ya, itu. Jadi nggak perlu doa pada Allah teriak-teriak gitu. Allah dekat, Allah dengar doa kita. Ya, nah ini ada. Jadi itu ya keberhasilan Rasulullah. Pertama mengubah worldview-nya, mengubah pandangan hidupnya. Ya, kalau orang sudah tersentuh, nah ini kalau di kami di pesantren itu worldview ini, ya, itu di pasal 1 Gurindam 12 itu untuk anak SMP itu. Ya, kita tekankan betul menguasai Gurindam 12 Raja Ali Haji ini. Ya, jadi kan Raja dari pasal 1 itu begini bunyinya kan Gurindam 12 itu. Barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Nah lihat ya, pertama itu worldview itu. Bagaimana kamu memandang agama? Kalau dia memandang bahwa agama itu nggak perlu ngatur kehidupan, gitu, udah kamu itu nggak layak lah disebut manusia. Itu kamu udah nggak ada artinya. Ya, sebagai manusia, kamu nggak mau berpegang pada agama. Itu Raja Ali Haji membuka Gurindam 12 ya. Barang siapa tiada memegang agama, maka sekali-sekali tiada boleh dibilangkan nama. Yang kedua, ini yang penting nih, masih di pasal 1 nih, kata Raja Ali Haji. Barang siapa mengenal yang 4, maka ia itulah orang yang makrifat. Ya. Apa yang 4 itu? Barang siapa mengenal Allah, maka suruh dan tegahnya tiada ia menyalah. Jadi barang siapa yang mengenal Allah, betul-betul ma'rifatullah. Nah ini ya, kita ini mengenal Allah ya dengan ayat-ayatnya, melalui ayat-ayat baik kauniyah maupun qauliyahnya, ya, maka pasti tidak mau menyalahi perintah dan larangan Allah. Ya, kalau kita kenal betul Allah gitu ya. Ya kan, orang baru kenal presiden aja gitu, kenal deket aja menteri presiden aja disuruh presiden nurut gitu. Kita ini kalau kenal Tuhan kita nggak akan mau ya menyalahi perintah dan larangan Allah itu. Yang kedua, barang siapa mengenal diri, sungguh ia telah mengenal Tuhan yang bahri. Ya, kenali diri kita betul, siapa kita ini, dari mana kita berasal. Ya, karena di dalam diri kita ini ada unsur ruh. Wa nafakhtu fihi mir ruhi. Allah meniupkan ruhnya ke dalam diri kita ini. Kita ada unsur tanah, ada unsur bumi gitu ya, tapi juga ada unsur ruh. Maka kenali betul diri kita itu. Ya, nah itu. Kalau kita mengenali diri kita, siapa kita, dari mana kita berasal, ya, mau kemana kita setelah mati, untuk apa kita hidup ini, kenali diri kita betul. Yang ketiga, kata Raja Ali Haji ya, kenali yang ketiga itu apa? Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Barang siapa mengenal dunia, taulah ia barang yang terperdaya. Nah lihat ya. Nanti ayat Al-Quran banyak bicara tentang kenikmatan dunia. Tapi kemudian disambung, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ini worldview. Maka Rasulullah mengingatkan, yang aku khawatirkan menimpa umatku nanti ketika pintu-pintu dunia sudah dibuka. Ya, kalau sudah dibuka begitu apa ujungnya gitu ya. Kata Rasulullah, nanti aku khawatirkan kamu bertengkar, kamu berantem ya gara-gara itu. Nah, sekarang kita introspeksi gitu kan. Nanti dalam sejarah Islam begitu ya umat Islam itu kena penyakit hubbud dunya, apalagi sampai al-dhamat ad-dunya, mengagungkan dunia, memuja dunia, kata Rasulullah ya, nuzi'at minha haibatul Islam, akan dicabut kehebatan Islam dari mereka.
Itu kisah kehancuran Andalusia, kisah kehancuran Baghdad, ya, kisah nanti kehancuran Yerusalem, bahkan nanti Palestina bisa direbut oleh Zionis, ya. Tahun 1918 itu mulai, ya, milisi-milisi Yahudi masuk ke Yerusalem. Terus nanti mereka melakukan program pembelian tanah besar-besaran, ya, imigrasi besar-besaran ke Palestina itu, dan kemudian 14 Mei 48 baru negara Israel didirikan. Itu faktornya nggak lepas dari itu. Ya, meskipun Sultan Abdul Hamid menolak permintaan Herzl, ya, tapi apa yang terjadi gitu? Itu pejabat-pejabat waktu itu bisa disuap, bisa dibeli, gitu, sehingga orang-orang orang-orang Yahudi gitu ya, yang datang, yang mau imigrasi ke Palestina itu bisa menyuap pejabat-pejabat Turki Utsmani waktu itu. Nah, itu jadi memang karena faktor dunia ini, ya, faktor dunia, hubud dunia itu. Nanti begitu, ya, hubud dunia ini merajalela. Makanya kenapa saya ingatkan kemarin itu, dalam mendidik anak sukses ini gitu ya. Ingat, sukses itu apa? Ya. Lembaga-lembaga pendidikan kita, ya, keluarga kita, masjid kita, sekolah kita, kampus kita, itu tidak akan sukses, ya, kalau tidak melahirkan para pejuang. Ya, semua itu kalau hanya melahirkan orang-orang yang akhirnya, ya, hanya cinta dunia, senang dunia begitu, ya, itu nggak bisa, sudah kalah kita. Ya, meskipun pesantren rame, meskipun ini rame, semua itu nggak bisa. Ya, jadi itu susah kuncinya di situ. Itu sudah Rasulullah sebut, bahkan dalam sebuah hadis yang terkenal kan, yushiku an tata'alaikum al-umam kama tata'al akatul qas'atiha, ya. Jadi Rasulullah mengibaratkan kaum muslimin seperti hidangan, ya, yang dikeroyok orang-orang yang lapar itu. Ya, sahabat bertanya, wa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kita sedikit wahai Rasulullah? Qala bal antum katsirun, tidak, jumlah kamu waktu itu banyak. Walakinakum ghutha'un ka ghutha'is sail, tetapi kamu buih, kata Rasulullah. Jumlah kamu banyak tapi buih air yang mengalir. Ya, wala yanzi'anna min suduri aduwikum al-mahabbata minkum, musuh-musuh kamu enggak ada lagi rasa takut terhadap kamu, kata Rasulullah. Jumlah kamu banyak tapi kamu buih, sehingga musuhmu nganggap kamu enggak ada. Musuh kamu itu mempermainkan kamu. Maka ini sekarang, kalau kita sekarang ini, ya, nasib kita, ya, umat Islam Indonesia ini jumlahnya di atas 200 juta gitu. Kok nasibnya kayak kita sekarang ini gitu, ya. Itu lihat aja, nggak usah jauh-jauh deh. Kalau saya itu melihat, ya, kalau kenapa kok kondisi politik kita begini, kita jangan menyalahkan politik. Saya sering bilang begini, kita kok nyalahkan anggota DPR kita gitu, kok kualitasnya begitu begini. Sekarang kita tanya, di mana coba kampus kita yang melahirkan politisi muslim yang baik? Kalau sekarang kita mau menjadi, anak kita mau jadi seorang politisi muslim yang hebat, di mana belajarnya, di mana kuliahnya? Kalau anak kita mau menjadi sejarawan muslim yang hebat, ya, di mana kuliahnya? Mau menjadi lawyer, ahli hukum yang mujahid, di mana kuliahnya? Di mana belajarnya? Anak kita menjadi wartawan muslim yang baik, di mana belajarnya? Ini akarnya itu di pendidikan itu. Ya, saya alhamdulillah, ya, bertahun-tahun jadi wartawan politik, ya, menulis hal-hal tentang politik tiap hari. Ya, saya di pusat kekuasaan zaman Pak Harto itu, di istana. Jadi setelah saya perhatikan dari dekat gitu, ya, saya ke DPR, ke ini, apa masalahnya? Di situ akhirnya ketemu dengan konsep Prof. Naqib Alatas itu. The central crisis of Muslim today is loss of adab. Akar krisis kita ini hilang adab. Kemudian buku Dr. Majid Ihsan Al-Kilani itu, Hakadha Dhahara Jilu Salahuddin wa Hakadha Adat Al-Quds, itu memberikan contoh di zaman perang salib itu, bagaimana para ulama kita waktu itu juga berusaha memperbaiki politik, ya, datang pada khalifah, nggak berhasil. Akhirnya para ulama menggunakan strategi namanya al-insihab wal-audah, menarik diri, membangun madrasah itu, ya, mendidik generasi baru. Lahirlah nanti generasi Salahuddin itu. Ini mengulang aja apa yang pernah dilakukan Rasulullah pada para sahabat. Modelnya sama. Jadi maksud saya, pertama tadi, kalau kita mau mencontoh Rasulullah, fokuslah kepada bagaimana Rasulullah menyiapkan SDM sahabat ini. SDM yang unggul, gitu, ya. Jadi itu penting, karena nanti gini, ada yang bilang,
peradaban Islam itu pusatnya di masjid. Jadi kita harus bangun masjid harus ini segala macam. Saya bilang ke teman-teman pengurus masjid, ya, masjid kita ini harus jadi pusat peradaban. Kalau jadi pusat peradaban itu bukan bangunannya yang penting, orangnya. Ya, di masjid ini harus ada ulamanya. Nah, masjid itu harus ada program untuk kaderisasi ulama itu. Pengurus masjid harus tahu bahwa program dia bukan sekedar membuat pengajian, mengundang ceramah. Ya, ada yang masjid yang dalam Ramadan ya, saya tahu itu miliaran infaknya sebulan itu di Ramadan itu sampai hampir 10 miliar ada. Saya bilang ke mereka ya, fokuskan sebagian dana itu untuk ya mendidik. Memang masalahnya juga nanti nggak mudah. Terus mendidik ulama gimana caranya? Itu nanti bicara tersendiri. Jadi ini hal yang sangat penting. Rasulullah itu ngasih contoh yang dibangun itu SDM-nya, Pak. Maka beliau melahirkan ya bagaimana seorang seperti Ali bin Abi Thalib, ya, kehebatannya, kecerdasannya, intelektualnya, ilmunya, juga kemampuan perangnya. Ingat kan waktu perang Badar itu salah satu yang duel itu kan sebelum mulai perang itu Ali bin Abi Thalib. Ya, beliau coba bayangkan seorang anak muda yang berani menggantikan tidur ya di tempat tidur Rasulullah SAW waktu Rasulullah hijrah ke Madinah itu. Itu nanti anak-anak belasan tahun, Zubair bin Awam, Thalhah bin Ubaidillah, Abdullah bin Umar. Ya, bahkan saya kaget juga saya baca ya, Abdullah bin Mas'ud ya, seorang ulama Al-Qur'an yang hebat itu, Ibnu Abbas itu ikut perang sampai ke Syria lah. Waktu perang Yarmuk setelah Rasulullah itu. Ya, saya pikir sahabat-sahabat Nabi ini luar biasa ya. Itu disertasi doktornya Dr. Anung Al-Hamad ya. Judulnya Tarbiyah Jihadiyah dalam hadis Sahih Bukhari. Jadi Rasulullah itu sekalian itu mendidik para sahabat beliau itu menyatukan antara intelektualisme dengan militerisme. Ya, itu luar biasa itu. Makanya sahabat-sahabat Nabi itu intelektual sekaligus jenderal, kira-kira begitu ya. Jadi kalau sekarang gambarannya itu ya, seorang seperti Pak SBY itu kan jenderal gitu. Nah itu gelarnya itu Kiai Haji Profesor Doktor Jenderal SBY gitu, kira-kira begitu. Kiai Haji Ma'ruf Amin itu kalau didikan Rasulullah itu juga jenderal ya, purnawirawan Kiai Haji Ma'ruf Amin gitu. Dan siapa yang kita Prabowo Subianto itu begitu. Dia kan dikenal jenderal yang cerdas, tapi beliau belum kiai, belum ulama. Nah Rasulullah dulu mendidik begitu. Dulu kita masih ada loh, banyak dulu di kalangan perwira tentara, polisi kita dulu ada yang ulama sekaligus jenderal gitu. Ini untuk baca disertasinya Dr. Anung Al-Hamad itu, ya, di UIK itu, karena saya waktu itu yang nguji. Jadi betul-betul Rasulullah itu mencontohkan yang konkret. Ya, melahirkan generasi terbaik. Mereka beliau sebut khairul qurun qarni. Dan sahabat ini sekalian itu generasi yang saintifik ilmiah mereka ini. Masyarakat ilmiah, mereka sangat kritis. Ya. Coba ya, menarik sekali ya perdebatan antara Bilal bin Rabah dengan Umar bin Khattab soal tanah rampasan perang di Irak itu. Ya, Bilal itu tetap bertahan bahwa itu harus dibagi. Tapi Umar bin Khattab tidak mau. Ya. Nah itu luar biasa itu. Seorang Bilal ya, bukan seorang ulama ya, berdebat dengan seorang khalifah yang sangat cerdas. Ya, khalifah yang mujtahid itu kan, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu. Ya, dan jadi kita lihat dulu ilmu itu hidup. Begitu pemimpin salah, masyarakat mengingatkan. Dan pemimpin yang diingatkan itu nggak marah itu. Dengan kata-kata yang keras kadang-kadang. Ada yang mengingatkan Umar dengan pedang gitu kan. Ngancam Umar, kalau kamu salah aku ingatkan dengan pedangku ini. Umar bin Khattab tidak marah. Itu adalah nakal. Jadi kita ini sebenarnya kalau taruhlah yang dikatakan Rasulullah khairul qurun qarni tsummal ladzina yalunahum itu betul yang dinamakan generasi salafus soleh itu, generasi sahabat tabi'in itu bukan omong kosong, itu generasi terbaik memang. Di 3 generasi inilah ya nanti muncul ya kodifikasi dari ulumuddin. Disitulah lahir ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu nahwu, ilmu sharaf, ya, ilmu ushul fiqh. Ya, jadi kita kemudian mewarisi. Jadi Quran Sunnah ini kita mewarisi Rasulullah itu apa? Taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima, gitu kan? Betul. Kita mewarisi Al-Quran dan Sunnah.
Tapi jangan lupa Rasulullah juga mewariskan ulama. Ya, para sahabat Nabi itulah yang menjadi guru-guru ya dari para generasi tabi'in, ya. Nanti generasi tabi'in menjadi generasi tabi'ut tabi'in. Jadi Islam itu yang saintifik. Jadi agama ini adalah diwariskan dari generasi ke generasi, dijaga dengan ilmu, gitu ya. Nah, itu yang luar biasa pada agama kita ini, sehingga orang nggak bisa menyelewengkan. Sekarang ini ada orang mau kembali ke Quran Sunnah, menafsirkan dengan hermeneutika, dengan seenaknya sendiri. Ya, akhirnya kita tahu salah satu kasusnya kan sampai menghalalkan zina, ya, menghalalkan hubungan seks di luar perkawinan, gitu. Itu kalau Rasulullah bukan hanya mewariskan Quran Sunnah, ya, Quran Sunnah dan satu generasi yang menjaga Quran Sunnah itu, ya. Jadi satu generasi yang makanya melalui sahabat inilah Al-Quran dikodifikasi, nggak ada yang persoalkan sekali. Ya, kan Al-Quran itu tidak turun dari langit 30 juz dalam bentuk satu mushaf begitu, melalui proses, ya, proses manusiawi, saintifik, tapi ilm pasti, ya. Nggak ada generasi sahabat yang meragukan mushaf Utsmani, tidak ada. Umat Islam itu konflik politik dari generasi ke generasi, nggak ada yang mempersoalkan mushaf ini. Semua sudah menerima mushaf yang ada pada kita ini sama persis dengan mushaf di zaman Nabi. Karena ini dijaga, dihafal dan ditulis gitu. Siapa yang berjasa besar nih? Sahabat-sahabat Rasulullah, murid-murid Rasulullah itu. Ya, itu jadi makanya kenapa saya bilang ya bahwa kita ini beruntung, ya, bersyukur sebagai orang Muslim, kita mewarisi satu ajaran yang kuat, ajaran yang otentik, ya, yang kita ini ada nilai-nilai yang abadi, nilai-nilai yang kata Prof. Muhammad Nur itu disebut sebagai yang dynamic stabilism. Kita ada unsur yang dinamis, tapi ada yang stabil, yang thawabit itu, ya, tidak berubah nilai-nilainya. Nilai hormat pada orang tua, beradab pada guru, ya, menghargai ilmu, ya, sayang pada sesama, menghormati tetangga. Ini nilai-nilai abadi, ya, yang dijaga itu. Ya, jadi nggak pernah berubah sepanjang zaman. Babi itu haram, gitu. Mau kondisi kayak apapun juga, tetap dari zaman dulu sampai dimanapun ya babi haram, gitu. Ya. Nggak usah dicari kenapa babi kok diharamkan dulu, di Arab itu langka gitu ya, padahal babinya kotor, sekarang babi sudah bersih, ya, segala macam. Nggak bisa, Allah itu bukan itu. Kadang-kadang ada binatang yang kepada Bani Israel itu diharamkan, ya, kepada umat Rasulullah tidak, kan gitu. Jadi kan bukan karena faktor itu. Jadi faktornya apa? Allah itu mendidik kita taat pada Allah. Jadi banyak syariat yang kita nggak paham. Sekarang ini banyak, apalagi dalam soal gender sekarang, orang mau merasionalkan adil nggak, ya, kenapa laki-laki boleh kawin lagi, ya, perempuan nggak boleh kawin lagi, nggak adil dong itu. Udahlah, itu syariat Allah sudah, ya, itu. Kenapa kalau istri keluar rumah harus izin suami, kenapa kalau suami keluar rumah nggak harus izin istri? Itu sudah begitu dari Rasulullah, dan Rasulullah itu nggak ngarang, itu bukan budaya Arab, itu wahyu. Ya, jadi kalau sekarang orang udah kena nih ya pikiran equality yang model barat itu, akhirnya apa yang ada pada sahabat Nabi itu akhirnya mereka tolak, ya. Dan saya khawatir lama-lama mereka menolak juga masuk surga, karena ada gambaran di surga itu banyak bidadari. Nanti takut ada poligami di surga, lebih baik nggak masuk surga. Lah saya khawatir itu, ya, karena mereka sudah so ada seorang ibu-ibu yang nanya ke saya, udah tua, nanti Ustadz gimana kalau di surga itu kedudukan perempuan. Nah, saya udah khawatir nih, ibu nanya nanti gimana ya di perempuan banyak bidadari, enak laki-laki dong, udah punya istri ada bidadari lagi gitu ya. Saya bilang ke ibu itu, udahlah Bu, ya, yang penting masuk surga dulu. Memang gampang masuk surga itu, ibu masuk dulu di surga, mudah nanti di sana itu enak di surga itu. Saya bilang di surga itu jadi tukang pel aja juga enak. Ya udah, nggak usah ngatur-ngatur posisi di surga deh kayak apa gitu, terima aja, Allah itu sudah menjamin itu, ya. Nah itu jadi penting sekali kita memahami, ya, pendidikan Rasulullah itu terutama fokus sekali lagi gitu ya, fokus melahirkan orang-orang hebat yang dirumuskan Prof. Alatas dengan bahasa sederhana. The purpose for seeking knowledge in Islam is to inculcate goodness or justice in man as man. Tujuan mencari ilmu dalam Islam itu adalah menanamkan nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai keadilan dalam diri manusia sebagai manusia.
Jadi tujuan, the aim of education in Islam is to produce a good man. Ya, the aim of education in Islam is to produce a good man. Tujuan pendidikan dalam Islam membentuk orang baik. Ya, itu yang penting itu. Ya, jadi membentuk orang baik, melahirkan orang baik. Ya, jadi bukan melahirkan pekerja, bukan melahirkan tukang, bukan itu tujuan utamanya. Ya, nanti jangan salah paham, bukan berarti pendidikan dalam Islam itu tidak melahirkan profesional, keliru. Tapi yang difokuskan adalah jadi orang baik. Orang baik itu orang yang profesional. Ya. Tapi profesionalisme itu sebagian dari kriteria orang baik. Ya. Yang utama dia menjadi hamba Allah, menjadi orang baik, menjadi khalifatullah fil ard. Saudara sekalian, ya. Jadi ya silahkan, banyak sekali ya buku-buku yang menjelaskan tentang bagaimana model pendidikan Rasulullah ya kepada para sahabat itu. Yang terutama yang modelnya kita perhatikan ya seperti itu. Yang pertama ditanamkan Rasulullah adalah adab atau akhlakul karimah tadi. Nah, itu yang ditanamkan. Ya. Kemudian mereka dididik ya untuk semangat mencari ilmu. Ya, mencari ilmu itu sama dengan aktivitas jihad fisabilillah. Itu yang luar biasa. Dan dalam menanamkan adab, akhlak, sekali lagi gitu ya, ingat ya, ada 4 ya teori Profesor Ahmad Tafsir. 1 dengan keteladanan. Nah, di situ Rasulullah langsung menjadi contoh yang sempurna. Ya, sampai sahabat-sahabat kan terkagum-kagum kan bagaimana mau nyontoh ibadahnya Rasulullah itu. Ya, beliau sholat ya paling rajin, istighfar paling banyak. Ya, sedekah beliau yang sangat memberi contoh ya, sedekah yang hebat ya. Ya, saum Rasulullah ya, saumnya paling hebat. Jadi beliau contoh dalam semua aspek kehidupan. Nah, itulah guru yang hebat. Jadi kalau kita mau jadi guru yang hebat ya harus jadi contoh begitu. Ya, bisa apa enggak? Nah, itu yang berat nih. Ya, tapi memang masuk surga itu berat. Jangan bilang kok susah ya. Memang susah masuk surga itu. Orang mau masuk UI aja susah, apalagi masuk surga. Ya, sekarang orang mau jadi pegawai negeri itu loh. Ya, belum tentu nanti bahagia. Itu aja susah. Ya, itu. Jadi 1 ya keteladanan. Yang kedua, pembiasaan. Lihat Rasulullah mendidik sahabat terus dibiasakan ya, bahkan amal ibadah itu dirutinkan yang terbaik kata Rasulullah. Rutinkan amalan meskipun itu sedikit tapi rutin. Ya kan, disiplin itu Rasulullah ya. Kemudian yang ketiga, motivasi. Lihat cara Rasulullah memotivasi sahabat. Ya, dikasih motivasi nanti begini. Nah, itu beliau bisa dikatakan Rasulullah seorang motivator yang luar biasa. Ya, karena beliau sendiri mencontohkan, ya, diri beliau sendiri itu jadi contoh. Dan yang terakhir, Rasulullah juga sangat disiplin ya, menegakkan aturan. Sahabat yang melanggar itu dihukum betul. Ya, sampai ada yang sahabat yang Rasulullah nggak mau mensolatkan jenazahnya karena curang. Ya, ketika perang Khaybar, ya, curang menyembunyikan harta rampasan perang hanya beberapa dirham saja. Rasulullah sendiri nggak mau mensolatkan, tapi tetap disolatkan oleh sahabat yang lain. Rasulullah dihukum dengan berat. Sahabat ini dihukum oleh Rasulullah dengan hukuman yang berat, yaitu ditashhir, ditunjukkan ya kesalahannya itu. Dan bahkan beliau bersumpah, demi Allah kalau anakku Fatimah mencuri, aku potong tangannya. Nah, itu yang luar biasa. Jadi kita yakin sebagai umat Islam, makanya kita telah mewarisi ajaran-ajaran Rasulullah. Ya, ajarannya itu otentik, terpelihara, ajaran itu diterapkan oleh Rasulullah, dalam diri Rasulullah, dalam keluarga beliau, dan kemudian dicontoh oleh satu generasi. Dan generasi ini kemudian mewariskan pada generasi berikutnya. Terus gitu kan, sampai sanad kepada kita sekarang ini. Jadi kita bersyukur di situ ya sebagai orang muslim. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf ada kata-kata yang kurang berkenan, dan juga kalau ada kata yang khilaf mohon dimaklumi, dikoreksi gitu ya. Dan juga mohon besok kita sesi terakhir ya. Mudah-mudahan kita semua masih bisa bertemu ya, dan bermanfaat semua ya apa yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan di program Kurma Langka ini ya. Khususnya para santri mahasiswa At-Taqwa College, tolong yang terlewat ya semua bisa lihat rekaman-rekaman berikutnya ya. Jangan sampai tidak mendapatkan manfaat dari program kita ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.